Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharuddin, dan saya prodi Teknologi Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita menguji validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas dulu kenapa sih kita harus melakukan uji validitas, gitu kan ya? Nah, uji validitas adalah berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan keputusannya ini seperti ini. Yang pertama adalah kita membandingkan nilai R hitung dan R tabel, ya. Nilai R hitungnya nanti kita dapatkan dari hasil uji validitas, sedangkan R tabelnya nanti kita bisa lihat di R tabel seperti ini. Jadi rumusnya sudah baku, Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa lihat R tabelnya kita bisa yang pakai yang 0,05 atau 0,02 itu tergantung. Nah, pada kali ini kita melihat tingkat signifikansinya itu kita lihat yang di 0,05. Jadi nanti tergantung kita sesuaikan dengan beberapa sampel kita. Nah, kembali. Eh, membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka hasilnya adalah valid. Ya, jadi soal yang kita buat itu atau kuesioner yang kita buat itu valid. Namun, jika R hitung itu di bawah dari R tabel, maka tidak valid. Nah, ini sudah saya tuliskan. Kemudian melalui nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, artinya valid. Dan jika nilai signifikansinya itu di atas atau lebih besar dari 0,05, maka kuesioner itu tidak valid. Nah, saya buatkan juga kesimpulan. Oke, sekarang kita coba eh, simulasikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dan kuesionernya ini sebanyak 17. Nah, seperti ini. Misalnya, saya suka menggunakan teknologi informasi komputer TIK untuk belajar. Kemudian saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Kemudian yang ketiganya, TIK membuat pembelajaran lebih menarik. Sampai ke 17. Nah, TIK membuat saya lebih baik dalam berkolaborasi dengan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara kita menguji validitas kuesioner tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik yang analyze, kemudian kita pilih yang korelasi ini, lalu kita pilih yang bivariasi, bivariate. Nah, setelah tampil tabel bivariate correlation, eh, kita adalah memindahkan kuesioner yang tadi. Ya, Bapak Ibu, kita pindahkan kuesioner yang tadi, misalnya dari dimulai saya suka tadi itu kan, sampai ke terakhir 17. Yang ini yang tik membuat saya. Nah, kita pindahkan. Kemudian kita juga butuh eh, data total. Jadi kita pindahkan juga. Nah, setelah pindah kuesionernya dengan total ke variabel, kemudian kita pastikan di correlation koefisiennya ini tercentang persen dan flag significant correlationnya, ya Bu ya. Kita centang dua ini, kita pastikan tercentang. Jika sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul Pak Ibu. Nah, tabel yang kita lihat adalah ini, persen correlation dan signifikansinya. Ya Bapak Ibu, sesuai tadi dengan eh, rumusnya di awal. Nah, membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Kemudian kita lihat juga di nilai signifikansinya.
Nah, yang pertama kita bandingkan dulu nilai R hitungnya, ini yang di persen correlation-nya. Nah, caranya kita geser sampai paling ujung. Nah, nanti ada di total sini Bapak Ibu. Ini adalah, yang total ini adalah eh, R hitungnya, ya. Kemudian yang bawah ini adalah nilai signifikansinya, ya, yang detailed nih. Jadi kita baca di dua baris. Nah, yang pertama kita bandingkan dulu. 0,637. Nah, 0,637. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, R tabel kita, eh, kalau dari 127 ini dikurang 2, kan 125 ya. Kita lihat dari tabel ini. Nah, R tabel kita ini berada di 0,1743. 1743. Nah, yang ini. Nah, kita bandingkan. R hitung untuk kuesioner yang pertama ini 0,637. 0,637. Sedangkan eh, R tabel itu hanya 0,1. Artinya nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel. Nah, rumusnya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Nah, selanjutnya kita cek lagi yang kuesioner yang selanjutnya. Nah, ini 0,681, 0,591, 0,6, artinya lebih tinggi daripada R tabel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi nilai signifikansinya yang ini. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka valid. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih besar 0,05, maka tidak valid. Nah, kita lihat Bapak Ibu, nilai signifikansinya. Nah, yang ini. Signifikansinya, kita tarik sampai ke kanan. Nah, 0,000. Jadi nilai R hitung kuesioner yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini 0,000. Nah, kita interpretasikan jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka valid. Nah, yang tadi kita kan hanya dapat 0,00. Artinya nilai signifikansinya pada kuesioner yang kita buat ini itu valid. Nah, kesimpulan dari 17 butir item pernyataan pada kuesioner digital literasi, berdasarkan validitas persen produk Mama dinyatakan keseluruhan item bersifat valid. Maka, setiap butir pernyataan dapat mengukur konstruk atau variabel digital literasi secara akurat. Artinya, item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi. Nah, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Nah, bertujuan untuk melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Semakin menuju ke 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih yang scale. Setelah muncul, kita pilih yang reliability analysis. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, bedanya adalah jika yang tadi kita memasukkan masih yang kuesionernya, sekarang kita sudah masukkan yang sudah kita ubah menjadi angka. Nah, yang tadi kan kita pakai yang atas nih. Nah, kemudian setelah kita ubah pakai angka, ini kita yang tambahkan. Namun tidak melampaui
Nah, bedanya adalah kita tidak menambahkan atau memindahkan yang total. Oke, sekarang kita pindahkan. Kalau sudah, pastikan model ini adalah alfa ya Bapak Ibu. Dan ini sudah berupa angka. Kuesionernya 1 sampai 17. Jika sudah, kita okekan. Oke, hasilnya sudah keluar Bapak Ibu. Reliability, scale of variable. Nah, kita lihat rumusnya tadi. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6. Semakin menuju ke 1, menunjukkan reliabilitasnya yang tinggi. Nah, kita lihat Cronbach alpha yang kita dapatkan berapa? Nah, 0,902. Ya, kita tulis 0,902. Artinya 0,902 ini lebih besar dari 0,6. Artinya, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6. Semakin menuju ke 1, menunjukkan reliabilitasnya tinggi. Artinya, nilai yang kita dapatkan ini lebih besar dari 0,6. Reliable. Artinya, item-item pada kuesioner memiliki keterkaitan yang baik satu sama lain, sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten saat diisi oleh responden. Maka, kuesioner digital literasi mampu menghasilkan data yang konsisten dalam penelitian. Demikian, Bapak Ibu, begitulah cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.